Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwal barrur rahim. Surah Al-Azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita persembahkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia dan rahmat-Nya bagi kita semua, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang setia sejak awal hingga akhir. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu amalan hati yang sangat utama di antara begitu banyak amal yang harus kita lakukan, sebagaimana ikhlas itu adalah amalan hati, tawakal juga amalan hati, demikian juga iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang utama itu adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau husnuzon billah. Husnuzon billah itu artinya adalah berprasangka baik atas apa yang terjadi pada diri kita menjadi bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan dalam sebuah riwayatnya, demi Allah tiada yang lebih afdal setelah iman selain daripada husnuzon kepada Allah atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada seorang yang berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan diberi seperti apa yang dia prasangkakan. Tidak ada seorang yang berprasangka kepada Allah selain dari apa yang akan dia prasangkakan. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dzanni 'abdihi bi." Aku, kata Allah, adalah bagaimana prasangka hambaku terhadap aku. Jika prasangka hambaku kepadaku baik, maka aku baik kepadanya. Dan jika prasangka hambaku terhadap aku buruk, maka dia akan mendapatkan apa yang dia prasangkakan kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu berprasangka buruk kepada Allah. Orang Yahudi misalnya berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak yang bernama Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi
Yahudi bahwa Uzair itu anak Allah. Padahal dia seorang nabi ya, tapi dianggap sebagai anak Tuhan. Orang kafir, musyrik Mekah itu menyangka bahwa malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Malaikat itu dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah. Itu prasangka buruk orang kafir. Kalau orang Yahudi berprasangka bahwa Uzair itu anak Allah, anak Tuhan. Kalau orang Nasrani mengatakan waqalatin nasara Isa ibnullah. Orang-orang Nasrani berprasangka bahwa Isa itu anak Allah, Isa, Nabi Isa. Jadi prasangka-prasangka demikian itu adalah merupakan kesesatan yang nyata. Padahal Nabi Isa alaihissalam lahir dari rahim perutnya Maryam itu karena tiupan malaikat Jibril, ruh yang ditiupkan oleh malaikat Jibril ke dalam rahimnya Maryam, sehingga lahirlah Nabi Isa. Orang-orang Nasrani menyangka bahwa yang dilahirkan itu adalah anak Tuhan yang sering disebut dengan Yesus. Itu ada 3 Tuhan yang sering disebut sebagai Trinitas. Trinitas itu artinya 3 Tuhan yang menyatu. Pertama adalah Tuhan Bapa di surga, Allah maksudnya. Allah Tuhan Bapa, Allah. Kemudian Tuhan Anak itu Nabi Isa. Lalu Tuhan Ruhul Kudus. Siapa? Malaikat Jibril yang meniupkan ruh atas perintah Allah ke dalam rahim Maryam. Kenapa disebut sebagai Ruhul Kudus? Ruh. Jadi malaikat Jibril itu disebut ruh. Tanazzalul malaikatu waruh. Turun para malaikat pada malam Lailatul Qadar itu, dan juga malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut ruh. Kenapa ruh? Ruh itu yang menghidupkan. Bapak Ibu bisa hadir di sini karena ada ruh, masih hidup. Kalau tidak hidup, maka tidak hadir di sini. Bisanya hadir karena ada ruh yang menghidupkan. Kenapa malaikat Jibril disebut ruh? Karena dia yang membawa wahyu Al-Quran. Malaikat satu-satunya yang dipercaya oleh Allah menjadi penyampai wahyu adalah malaikat Jibril. Maka Jibril sebutannya ruh. Ruh artinya menghidupkan. Kalaulah tidak diturunkan Al-Quran, maka manusia tidak bisa hidup. Hatinya tidak bisa hidup, ruhnya tidak bisa hidup, jiwanya tidak bisa hidup. Bapak Ibu bisa hadir di masjid ini karena ruh, karena ada semangat Al-Quran, karena ada keimanan, sehingga bisa hadir. Betapa banyak orang yang jasadnya hidup, tetapi tidak ada ruh, tidak bisa sampai ke masjid. Tidak ada nafas keimanan, tidak ada Al-Quran di dalam hatinya. Nah, ditiupkanlah ruh oleh malaikat Jibril ke dalam rahimnya Maryam, lalu kemudian menjadi seorang anak yang bernama Isa. Orang-orang Nasrani meyakini itu adalah anak Tuhan. Nauzubillah min. Dengan lahirnya Maryam, dengan lahirnya siapa? Nabi Isa dari rahim Maryam, dengan tanpa persentuhan seorang laki-laki, maka kepercayaan manusia di bumi ini terbelah menjadi 3. Orang Yahudi mengatakan bahwa Maryam telah berzina dengan seorang laki-laki bernama Yusuf An-Najjar. Maka dalam kitab Taurat disebutkan Isa bin Yusuf An-Najjar.
Jadi orang-orang Yahudi menuduh, ini berprasangka buruk ya kepada Allah, bahwa Maryam itu sudah melakukan perzinahan sehingga lahir seorang laki-laki bernama Isa hasil perzinahan Maryam. Kepercayaan orang Yahudi. Jahat gak persangkaan ini? Buruk, jahat. Orang Nasrani mengatakan bahwa Isa anak Allah karena tidak ada persentuhan terhadap laki-laki, sehingga dianggap Isa ini jelmaan anak Tuhan. Sesat enggak? Sesat. Berapa miliar penduduk bumi meyakini itu. Dan umat Islam yakini Nabi Isa adalah hamba Allah. Wa qala Isa bin Maryam inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Isa berkata bahwa aku adalah hamba Allah, bukan anak Allah ya, hamba Allah. Ini mematahkan pendapat prasangka buruk orang Nasrani terhadap Nabi Isa yang mengatakan hamba Allah, anak Allah. Padahal dalam Islam disebut sebagai hamba Allah, diberikan kepadaku kitab dan dijadikan aku sebagai seorang nabi ke-24 sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu prasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka berprasangka buruk? Karena Maryam itu Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan menjadi seorang yang sangat berbakti, ahli ibadah, setiap hari pergi ke Baitul Maqdis, beribadah di atas mihrabnya, dipelihara oleh seorang paman yang sangat soleh namanya Zakaria. Ayahnya bernama siapa ayahnya? Maryam. Imran. Ada satu surat dalam Al-Quran yang namanya Ali Imran. Itu menjelaskan bagaimana kedudukan seorang yang sangat mulia di hadapan Allah, ulama pembesar dari Bani Israel yang sangat terkenal pada masanya. Dia bernazar kalau nanti punya anak laki-laki akan diserahkan ke Baitul Maqdis untuk menjadi pelayan rumah suci. Ternyata lahir perempuan Maryam. Akhirnya dipeliharalah oleh pamannya karena ayahnya meninggal ketika dia masih kecil. Lalu kemudian pamannya yang bernama Nabi Zakaria itu memeliharanya, mengasuhnya, gitu ya, di Baitul Maqdis itu. Tapi ternyata setelah remaja dewasa hamil tanpa persentuhan seorang laki-laki pun, maka kemudian orang-orang menyebutnya sebagai perempuan pezina. Itu orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan dia anak Tuhan. Kalau umat Islam mengatakan dia nabi Allah, hamba Allah. Itu prasangka orang Yahudi, prasangka orang Nasrani, prasangka orang musyrik bahwa Allah punya Tuhan yang namanya malaikat. Itu prasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antara sekian banyak sifat Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mungkin lebih dari 100 kali ya Allah menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim di dalam Al-Quran. Bahkan setiap surat dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Di dalam Al-Quran diulang-ulang 114 kali dalam Bismillah, belum lagi dalam isinya. Kecuali surat Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berbeda pendapat kenapa Taubah itu tidak didahului dengan Bismillah. Ada yang mengatakan karena At-Taubah itu sambungan dari surat Anfal, sehingga tidak perlu Bismillah. Pendapat pertama, Taubah sambungan dari Anfal, surat Al-Anfal, sehingga tidak perlu Bismillah. Karena Bismillah itu adalah pembatas antara surat dengan surat.
Sementara Taubah dan Anfal itu menyatu, sehingga tidak perlu bismillah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bismillah tidak diperlukan ditulis di dalam Taubah karena isinya pernyataan pemutusan hubungan dan perang terhadap orang-orang musyrik. Ya, kalau perang didahului bismillahirrahmanirrahim cocok enggak? Menembak, membunuh, menghanguskan, kan nggak cocok kalau diawali bismillahirrahmanirrahim, maka tidak ada bismillah. Bapak Ibu kalau mau menyembelih binatang, bismillahirrahmanirrahim enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada ar-rahmanirrahimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu sedang melakukan proses pembunuhan, penyiksaan, sehingga tidak cocok kalau bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu mau melempar jumroh di Mina waktu haji, bismillahirrahmanirrahim enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak cocok bismillah untuk pelemparan, tapi bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah saya sampaikan kisah seorang wanita dalam sebuah peperangan gitu ya. Ada pertukaran tawanan perang gitu. Di antara tawanan perang itu ada ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Anak bayinya hilang, anak kecilnya hilang. Lalu kemudian dicari. Dengan penuh kecemasan dia cari ke sana kemari, dicari-cari nggak ketemu-temu. Dia menangis, dia menjerit, mencari, khawatir kalau anaknya terjadi sesuatu pada dia. Sehingga kemudian bertemu anaknya, lalu kemudian didekap, ditaruh di atas perutnya, disusuin. Kemudian peristiwa itu dilihat oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, lihatlah perempuan itu sedang menggendong menyusui anaknya. Setelah sekian lama hilang, baru ketemu. Kira-kira menurut kalian, mungkinkah ibu itu sanggup atau tega melemparkan anaknya ke neraka, ke dalam api? Kira-kira sanggup nggak? Mungkin nggak? Tega nggak? Nggak akan mungkin, nggak akan tega. Karena sayangnya kepada anak, nggak mungkin anaknya itu tega dicemplungkan ke dalam api. Jangankan dicemplungkan ke dalam api, digigit nyamuk saja ibunya tidak rela. Ketahuilah, kata Rasulullah, kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Saya ingin menyampaikan ini untuk berikan gambaran bahwa betapa maha baiknya Allah, betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Sehingga karena begitu baiknya Allah kepada hambanya, agar hambanya tidak tercemplung ke dalam neraka, maka dikirim utusan, dikirimlah Rasul. Berapa jumlahnya? 25. Nabi ratusan ribu banyak. Para ulama begitu banyak untuk menjelaskan halal haram, menjelaskan ini jalan ke neraka, ini jalan ke surga, ini baik, ini buruk. Supaya apa? Manusia itu selamat. Itu karena bentuk dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menyakiti hambanya. Bapak Ibu, kalau punya karya atau punya hasil kerajinan tangan, katakanlah buka kebun cabai gitu ya, belakang rumah ada sayuran gitu ya Pak ya, pasti dirawat ya, dijaga, disiapkan media tanamnya dengan tanah yang terbaik, yang subur. Terus dipilihlah bibitnya bagus, yang unggul.
Kalau ada hama semprot, diusir. Terus tiba-tiba ada orang yang mengacak-acak gitu, merusak. Kira-kira dibiarkan atau dicegah? Dicegah, nggak mungkin kan? Kalau Bapak Ibu juga sangat sayang dengan hasil kerjanya, begitu juga Allah kepada ciptaannya. Manusia ini kan ciptaan Allah, Pak. Jadi nggak mungkin Allah itu mau merusak gitu kepada ciptaan ini. Tidak mungkin Allah itu bermaksud buruk untuk sesuatu yang Dia ciptakan. Ya, kita ingin mendekatkan pemahaman bahwa tidak ada satupun takdir Allah kepada manusia dengan maksud buruk. Tidak ada satupun di antara takdir Allah kepada manusia yang dengan maksud untuk buruk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di dalam perut ibu kita gitu ya, kita kan ciptaan Allah atau ciptaan ayah ibu kita? Ciptaan Allah. Yang meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam itu malaikat Jibril. Tapi yang menciptakan ruh malaikat Jibril atau Allah? Allah. Nah, di dalam perut ibu kita 9 bulan kita dikandung. Kita dipelihara, dijaga oleh ibu kita. Tapi yang menciptakan ruh adalah Allah. Yang meniupkan ruh adalah Allah. Yang mengurus makanan sehingga tidak kelaparan di dalam perut kita adalah Allah. Yang memberikan asupan gizi sehingga apa yang dimakan oleh ibunya dirasakan juga oleh bayinya. Yang menciptakan itu siapa? Allah. Yang memberikan nafas sehingga detak jantungnya bergerak, sehingga jasadnya bergerak, sehingga ada kehidupan, Allah. Betapa banyak orang yang ingin mendapatkan anak tapi tidak diberi oleh Allah, belum ditakdirkan punya anak. Banyak gak? Banyak, Pak. Saya punya atasan di kantor. Jadi dia udah menikah, usianya mungkin 30-35 lah gitu ya. Udah usia dewasa, mungkin menjelang tua 40. Tapi belum juga dikaruniai anak. Belum juga dikaruniai anak. Akhirnya dia mengambil program bayi tabung. Jadi bayi tabung itu ternyata bukan bayinya ditaruh di tabung ya. Tapi jadi gini Pak, kalau pertemuan sel sperma dengan ovum itu tidak bisa dilakukan secara alami, sebagaimana Bapak Ibu punya anak, karena mungkin suaminya sel spermanya lemah sehingga tidak bisa ketemu, gitu ya, atau sel telurnya juga terlalu lemah sehingga tidak bisa dibuahi, sehingga walaupun berhubungan secara normal tidak akan jadi anak gitu. Tidak akan jadi anak. Kemudian punya program bayi tabung, di mana sel sperma laki-laki itu ditaruh di tabung, tidak di dalam rahim. Sel spermanya suaminya ditaruh di tabung. Indung telur sel wanitanya dipertemukan juga di tabung. Dipantau setiap hari pertemuannya itu. Kalau kira-kira pergerakannya lambat, ini nggak diambil. Kalau pergerakannya cepat, gesit, itu yang diambil. Jumlahnya berapa? Jutaan kan? Jutaan itu. Diambil hanya yang paling cepat, yang paling depan. Mungkin ada 3. Yang 3 itulah yang dimasukkan ke tabung. Setelah dimasukkan, sel sperma wanitanya juga ditabung, lalu kemudian di apa namanya? Bukan di botol aqua ya. Bukan ditaruh di botol aqua, bukan. Ini anggaplah tabung ya. Terus setelah mereka bertemu di sini, baru disuntikkan ke dalam rahim. Jadi pertemuannya melalui tabung ini, Pak. Itu namanya bayi tabung.
pertemuannya di dalam botol ini, bukan di perut. Setelah menyatu di botol ini, masukkan baru ke dalam rahim. Itu dipantau juga setiap hari perkembangannya sampai usia 9 tahun. Ada nggak yang berhasil? Banyak. Ada nggak yang gagal? Banyak lagi. Tahu nggak biayanya? 100 juta. Program bayi tabung ini 100 juta. Maksud saya, betapa mahal karunia Allah anak-anak yang kita punya, itu maksud saya. Ada yang sampai begitu, dan ternyata banyak juga yang tidak berhasil menggunakan program bayi tabung, akhirnya kemudian mengambil anak angkat. Jadi punya anak itu Bapak Ibu sesuatu yang sangat mahal. Jadi jangan sia-siakan. Amanah anak itu luar biasa. Tapi kok ada yang tega ya, begitu lahir dibuang di tong sampah? Ada nggak? Banyak. Ada nggak begitu lahir dilempar ke got, tempat sampah, dipungut oleh tukang sampah? Nauzubillah. Artinya, walaupun bapak ibu sehat, pertemuannya dengan cara normal, alami, lalu kemudian menjadi anak, lahir, itu bukan semata-mata karena karya orang tua, tapi itu ciptaan Allah. Betapa banyak orang tua yang pengen punya anak, gak dikasih anak sampai tutup usia. Ada nggak? Ada. Bahkan ada yang mandul, ada yang tidak punya anak, ada yang karena sudah terlambat waktu menikah, banyak gak punya anak. Dan mereka berdoa siang malam untuk dapat anak. Salah satu yang diberikan anak ketika sudah sangat tua usianya, padahal istrinya mandul, adalah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga itu usianya sudah sangat tua, sepuh, sudah 90, ada yang mengatakan 100 tahun. Tapi kan takdir Allah, dapat juga anak itu. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, ya jadilah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kasih sayang Allah itu bukan hanya ketika dalam perut, ya, di mana seseorang itu bisa mendapatkan asupan gizi, dikasih roh, bisa bergerak-gerak, sehat. Bukan hanya itu, ketika juga dilahirkan. Ada yang dilahirkan dengan cara normal, ada juga yang harus dengan dibelah perutnya. Ibu-ibu dengar di belakangnya. Kelahiran anak itu antara hidup dan mati. Maka seorang harus berbakti kepada orang tuanya, ibunya khususnya. Berbakti khususnya kepada ibu. Ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." 3 kali ya. Yang keempat, lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Abuka, ibu, bapakmu." 3 kali berbakti kepada ibu, 1 kali kepada bapak. Itu orang Arab cemburu, Pak. Kok berbakti 3 kali lebih banyak ke ibu daripada ke ayah? Rasulullah menjelaskan, ibumu sudah mengandungmu, bapakmu nggak pernah. Ada nggak bapak-bapak yang mengandung? Bapak-bapak walaupun perutnya besar nggak pernah mengandung. LGBT, gay, laki-laki dengan laki-laki, sehebat apapun nggak akan beranak gitu, Pak. Nggak akan beranak. Yang kedua, ibumu melahirkan kamu nggak pernah. Laki-laki kan nggak pernah melahirkan kan? Dan yang terakhir, ya, ibumu menyusui kamu nggak pernah. Jadi 3 inilah yang menyebabkan seorang anak harus berbakti kepada ibunya lebih banyak dibanding kepada ayahnya. Lalu 1 kali berbakti kepada ayah itu kenapa?
Satu-satunya kewajiban ayah itu karena memberi nafkah dan kasih sayang. Kalau sudah lahir lalu bapaknya pergi kabur, ada nggak yang cuman beranakin aja terus pergi? Ada? Laki-laki ini pergi setelah istrinya beranak, ndak apa? Bertanggung jawab. Ada nggak laki-laki yang model begini? Kalau begitu anak ini berbakti nggak kepada ayahnya? Datang-datang anaknya sudah gadis remaja, terus kemudian baru mau menikahkan. Selama ini kemana? Nggak tahu. Jadi ada ternyata yang tidak berbakti kepada anaknya, tidak memberi nafkah, ditinggal begitu saja. Akhirnya ibunya pontang-panting, ibunya tidak bisa mendidik dengan baik karena harus mencari nafkah, maka biasanya terjadi yang disebut dengan broken home. Tahu broken home? Keluarga berantakan ya. Akhirnya kemana anak-anak larinya? Ada yang narkoba, ada yang pergaulan bebas, ada yang jadi anak pang. Ada nggak anak pang di sini? Ini ditato, ditindik, hidungnya juga dikasih anting-anting seperti anak sapi ya, dikasih anting. Kenapa? Karena tidak mendapatkan kasih sayang. Padahal Allah begitu sayangnya kepada hambanya. Kalau seseorang anak itu dari sejak kecil misalnya tidak diurusi oleh orang tuanya, kemudian akhirnya anaknya durhaka kepada orang tuanya, datang ke rumah diusir, ada nggak yang begitu? Ada. Ada nggak anak yang kemudian durhaka, kepengen ketemu ibunya nggak mau, diusir, ada nggak? Banyak. Mau minta maaf, ibunya nggak mau maafkan, ada nggak? Tetapi sebejat-bejatnya manusia, sejahat-jahatnya manusia, sebajingan-bajingannya manusia, kalau ingin datang kepada Allah, bertaubat, istighfar, taubatnya dengan ikhlas, tulus, diterima nggak? Diterima. Tidak ada pernah sekalipun Allah menolak taubat hambanya, sebejat apapun manusia. Sampai dikisahkan dalam hadis, Fir'aun, kurang bejat apa Fir'aun, kurang durhaka apa Fir'aun, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi taubatnya masih ditunggu sama Allah, masih ditunggu. Buktinya apa? Dikirimlah Musa untuk mendakwahi dia, dikirimlah Harun. Dua orang nabi dikirim sekaligus untuk mengajak Musa, untuk mengajak Fir'aun. Barangkali dia masih mau berubah, barangkali masih mau taubat, sehingga Allah masih menunggu taubatnya. Betapa maha baiknya Allah, sampai-sampai ketika dia tenggelam di Laut Merah, mulutnya itu komat kamit, Jibril mengambil pasir dimasukkan ke dalam mulutnya, takut kalau Fir'aun mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Karena Jibril sangat tahu bagaimana maha baiknya Allah kepada hambanya, hingga di ujung nyawa sudah sampai tenggorokan, seandainya dia mau mengucap la ilaha illallah, jangan-jangan nanti taubatnya diterima. Jibril gak mau, orang sudah sejahat itu dimasukkan ke mulutnya pasir supaya gak ucap la ilaha illallah. Pernah mendengar kisah pembunuh 99 orang? Hadisnya sahih. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang panjang, dulu kata Rasulullah, mungkin pada masa zaman Bani Israel,
Pernah terjadi seorang yang sudah membunuh 99 orang. Saya ingin menggambarkan betapa bagaimana baiknya Allah kepada hambanya. 99 orang itu sudah dibunuh di tangannya. Kurang jahat apa? Datanglah kepada seorang ulama rahib dari Bani Israel. Wahai ulama, saya ingin bertaubat. Kenapa bertaubat? Saya sudah melakukan pembunuhan 99 orang. Saya ingin bertaubat. Mungkinkah taubat saya diterima Allah? Kata si ulama Bani Israel itu, tidak mungkin Allah menerima taubat orang yang sudah membunuh 99 orang. Diambilnya parang, pedang, dipatahkan lehernya, ditebas lehernya, mati ulama itu. Genap 100. Hatinya gundah, gelisah, tetap saja meronta pengen taubat. Lalu dia datang ke sebuah kampung di mana di sana dihuni oleh seorang ulama yang sangat alim, yang sangat fasih, yang sangat dalam ilmunya. Lalu dia mengadu, wahai ulama, saya sudah membunuh 100 orang. Terakhir kemarin teman kamu itu pulang, kepalanya saya pisahkan. Mungkinkah Allah mau menerima hamba, taubat hamba? Kata si ulama tadi mengatakan, tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak menerima taubat hambanya semasa nyawa belum sampai di tenggorokan. Pergilah kamu sebuah kampung, datanglah ke sana, tinggalkan kampung burukmu itu, jangan kamu toleh lagi ke belakang, berangkatlah menuju ke kampung taubat. Tinggallah di sana, bertaubatlah di sana, mintalah ampun di sana, beribadahlah di sana, habiskan sisa usiamu dengan ibadah kepada Allah, taubat di kampung sana. Siap? Siap tuh 86 ya. Siap, komandan. Berangkatlah dia. Dia tidak menoleh lagi ke belakang, dia tidak mau lagi kembali ke masa lalunya, dia ingin taubat, taubatan nasuha. Berangkat dia. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Takdir Allah itulah yang berlaku pada hambanya. Di tengah-tengah perjalanan, takdir Allah berlaku atasnya. Sakit, meninggal. Meninggal di perjalanan menuju ke kampung taubat. Turunlah 2 malaikat berebut mengambil ruhnya. Satu malaikat mengatakan, malaikat azab, saya yang paling berhak mengambil ruhnya dan saya azab dia sampai hari kiamat. Malaikat rahmat mengatakan, tidak, sayalah yang berhak mengambil ruhnya karena dia sudah mau bertobat. Bertengkar 2 malaikat ini antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Datanglah malaikat ketiga sebagai wasit, wasit yang menengahi. Sekarang ukur jarak antara kampung yang jahat dia tinggalkan dengan kampung taubat yang akan dia tuju. Lebih dekat kemana? Kalau lebih dekat ke kampung jahat, kamu malaikat azab yang berhak memegang ruhnya untuk diazab. Tapi kalau lebih dekat ke kampung taubat, kamu malaikat rahmat yang berhak memegang ruhnya untuk diberi rahmat. Diukur, Pak. Diukur. Pakai meteran kali ya. Meteran yang 10 meter 10 meter itu kali Pak ya. Ukur. Anggaplah begitu. Diukur. Dia matinya di sini. Diukur. Itu kampung maksiat, itu kampung taubat. Setelah diukur sampai di sini, ternyata lebih dekatlah ke kampung taubat. Tahu nggak jaraknya berapa? Cuma sekilan, sejengkal. Sejengkal lebih dekat ke kampung taubat. Dipeganglah ruhnya oleh malaikat rahmat. Betapa baiknya Allah. Masa kita mau suudzon sama Allah? Sakit terus ngeluh, menyangka buruk pada Allah, kenapa saya yang sakit, kenapa bukan tetangga? Itu baru sakit ya. Itu sudah berprasangka buruk sama Allah.
Padahal kalau kita yakin dengan ketentuan Allah dan beriman serta ikhlas, setiap orang mukmin yang sakit maka dia akan dikurangi dosa-dosanya. Setiap hari berkurang dosa-dosanya. Akan dicabut dosanya setiap dia sakit, dicabut rasa kesehatannya, makannya, minumnya, dan dicabut semangatnya, lemas, letoy, lesu, nggak bersemangat ya, dicabut, diangkat dosanya, diangkat rasa baik makannya, dan juga dicabut kenyamanan hidupnya. Begitu sembuh, maka dikembalikan lagi kenyamanan hidupnya, enak makan, enak tidur, dikembalikan lagi semangatnya, tapi tidak dikembalikan lagi dosanya. Itu maha baiknya Allah. Tapi ternyata ada orang yang sakit putus asa, kemudian bunuh diri. Ada nggak? Terakhir kemarin ya saya mendengar berita. Iya Pak ya, di mana nih Pak? Dia di ruang isolasi, nggak tahu sakit apa. Saya baca di berita. Mungkin sudah lama nggak sembuh ya. Putus asa, lompat gantung diri di lantai 3. Innalillahi wa inna. Nauzubillah min. Berarti kan berprasangka buruk kepada Allah. Putus asa. Orang putus asa itu prasangka buruk Bapak Ibu. Prasangka buruk itu. Padahal kalau orang beriman menyadari dengan ilmunya, sakit itu mestinya bersyukur. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena setiap hari dikurangi dosa-dosanya. Kenapa bisa begitu? Karena tidak tahu ilmunya. Karena mungkin hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu maka kita betapa banyak seringkali dijauhkan dari musibah dalam sebuah peristiwa. Dijauhkan musibah dari sebuah peristiwa karena Allah sayang kepada kita. Hampir saja tumburan ketika menyetir mobil di tol misalnya, kecepatan berapa Pak Haji? 100, 120, 160, karena sudah terlalu capek. Kalau orang bekerja terlalu capek namanya apa? Fatigue. Terlalu capek, fatigue, sehingga terjadi microslip. Microslip itu tidur sesaat. Pernah nggak Bapak Ibu? Saking ngantuknya, saking capeknya, fatigue, lalu dalam keadaan nyetir tertidur. Pernah? Namanya microslip. Hampir saja tumburan. Ternyata Allah selamatkan. Mungkin baru saja tadi berhenti di sebuah masjid, berhenti di sebuah rest area, dia baru bersedekah. Nah, sedekah itu yang menyelamatkan. Sedekah itu yang menyelamatkan. Jadi peristiwa apapun yang terjadi, maka berprasangka baiklah kepada Allah. Pernah terjadi dan viral sebuah pesawat terbang, seorang penumpang datang, ternyata sudah tertinggal pesawat itu, sudah ditinggal oleh pesawat itu. Dia marah, dia jengkel, dia kesel, akhirnya beli tiket baru kan. 1 jam kemudian terdengar pesawat yang dia tidak bisa naik itu ternyata nabrak gunung, meletus. Dia baru sadar setelah kejadian, oh ternyata saya diterlambatkan oleh Allah. Saya diterlambatkan oleh Allah karena Allah bermaksud baik, karena supaya saya selamat sehingga saya tidak. Begitu juga banyak sekali kejadian-kejadian kehidupan kita. Ya, mungkin anak sakit, mungkin anak meninggal, mungkin banyak sekali ya. Itu semuanya bermaksud baik. Cuma masalahnya kita seringkali tidak tahu, tidak paham dengan maksud itu sehingga kemudian kita berprasangka buruk kepada Allah. Itulah yang disebut dengan husnuzon billah. Jika selama ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya karena kebaikan-kebaikan yang mungkin pernah kita lakukan. Tetapi sebaliknya, jika diberi musibah, boleh jadi itu teguran, gitu ya, supaya kita segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi setiap muslim harus mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Apa Bapak Ibu? Alhamdulillah ala kulli hal.
Artinya segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Miskin alhamdulillah, sakit alhamdulillah, kaya alhamdulillah, sehat alhamdulillah, ditimpa musibah alhamdulillah. Kenapa? Karena semua kejadian pasti ada maksud baik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menumbuhkan agar kita selalu berprasangka baik? Selalulah taat kepada Allah. Maka kita bisa menilai sesuatu itu baik karena kita taat kepada Allah. Kalau kita nggak pernah berbuat baik, nggak pernah ibadah, nggak pernah taat, kejadian buruk dianggapnya sebagai celaan. Oleh karenanya selalulah berhusnuzon kepada Allah. Inilah yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bila ada yang mau bertanya, masih ada waktu. Berapa menit? 5 menit lagi. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu. Monggo. Sambil minum. Silakan Pak.